Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Renaldi. Di sini saya mau mempresentasikan tugas dengan topik yang pertama, yaitu site to site VPN IP. Jadi di sini saya udah buka Cisco saya. Di sini saya pakai dua router, yaitu saya namai router 1 dan router 2. Setelah itu saya pakai dua PC juga, ada PC A dan PC B. Jadi untuk yang pertama kita sambungkan dulu router 1 ke router 2 dengan menggunakan kabel yang putus-putus ini. Saya mengambil gigabit Ethernet 0, saya sambungkan ke sini. Setelah itu saya pakai kabel yang ini. Dan juga saya pakai kabel yang ini untuk yang PC kedua. Sebenarnya ini udah saya setting, jadi untuk IP-nya sendiri seperti ini. Jadi untuk yang PCI ini IP-nya itu ada di 10.2, sementara untuk yang PCB itu 20.2, dan ini sudah terhubung. Setelah itu kita akan coba sebelum itu untuk router 1 untuk di CLI nya ini itu saya memakai seperti ini. Jadi untuk yang router 1 itu seperti ini. Bedanya sama router 2 itu cuma di bagian ini saja, di IP-nya. Jadi di sini untuk yang router 2 itu pakai 12.1, sementara untuk yang router 1 itu 12.2. Sebelum itu kita buka PCA terlebih dahulu. Ke command prompt, setelah itu tapping, kita buka router 1, kita copy yang ini, enter. Jadi untuk melakukan percobaan ini, jadi itu kita harus pumping dulu bagian yang sini. Setelah itu baru kita enter yang bagian sini. Jadi seperti ini, kita enter dulu seperti ini. Kita ping kembali. Nah, jadi kalau misalnya udah ada balasan kayak replay gini, langsung di enter bagian yang sini tadi. Nanti di sini akan muncul PKTS Enscape. Jadi di sini nilainya adalah 1310. Kalau misalnya yang gagal itu tadi sebelumnya saya beberapa kali gagal. Nah, contohnya nanti akan seperti ini jika gagal. Nanti PKTS Escape-nya itu 0. Nah, kalau 0 kayak gini berarti harus memperbaiki CLI-nya yang seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini 0, berarti masih belum ada yang tersambung dengan benar di bagian CLI-nya. Jadi di sini tadi saya sudah mencoba awal-awal, tapi di sini tetap hasilnya 0. Tapi setelah itu hasilnya adalah 5/4, dan setelah itu saya coba
lagi dan hasilnya 13 dan 10. Jadi kalau misalnya hasilnya 0 berarti itu masih belum berhasil. Jadi untuk kesimpulannya di sini, maksud saya hubungan antar sheet itu berjalan lancar karena tadi saya mencoba ping ke PC2 dan itu hasilnya replay, dan untuk keamanan inskripsinya itu juga berjalan dengan benar karena di sini peningkatan nilainya itu ada dan nilainya itu tidak 0, jadi lebih dari 0, maksudnya kayak seperti ini. Di sini 13 dan 10 berarti berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas untuk yang topik nomor 2, yaitu keamanan data pada media penyimpanan FDE dan perangkat dilepas. Jadi karena di sini saya tidak memiliki hard disk, di sini saya pakai virtual hard disk atau FHD. Jadi pertama saya masuk ke disk management terlebih dahulu. Setelah itu saya ke action dan saya akan memilih yang create FHD. Setelah itu lokasinya saya taruh di dokumen, namanya flash disk guide. Setelah itu untuk ukurannya saya buat jadi 2 GB aja, klik OK. Masih loading. Nah, nanti akan muncul seperti ini, dan ini masih belum aktif. Jadi di sini klik kanan, kita instalasi, oke. Setelah itu yang bagian sini klik kanan, kita use simple volume. Setelah itu next, dan finish. Nanti akan ada notifikasi seperti ini. Setelah itu kita buka, nanti akan seperti ini. Jadi kalau misalnya pakai flash disk beneran, nanti juga akan muncul seperti ini. Jadi karena saya pakai virtual, jadi di sini tinggal klik kanan. Setelah itu kita pilih yang turn on BitLocker, kita klik. Di sini centang yang ini. Setelah itu kita masukkan password. Setelah membuat password, kita tinggal next. Oh, masih kurang ternyata. Kita tinggal next. Di sini save to file. Saya save di dokumen aja. Kita save. Itu next. Jadi di sini nanti itu akan ada gambar gemboknya seperti ini. Kalau misal gemboknya warna biru berarti ini bisa dibuka. Misalnya kita seperti ini, kita masuk ke dokumen dulu. Nah, ini file yang ini, klik kanan. Mohon maaf, ke file ini dulu, klik kanan. Setelah itu kita eject. Nah, nanti kan di sini akan hilang. Jadi kalau misalnya harddisk beneran, kalau dicabut itu nanti akan hilang. Nah, jadi kalau untuk mengembalikannya kan, kalau misalnya harddisk
beneran itu dicolok aja nanti di sini muncul. Tapi kalau virtual kita masuk ke dokumen, terus ke yang flash disk gaib, kita klik kanan 2 kali, nanti akan muncul kembali. Tapi di sini udah digembok warna emas. Jadi kalau misalnya dibuka di sini harus memasukkan sandi yang kita buat tadi. Jadi kita masukkan sandi yang tadi. Nah, setelah memasukkan sandi yang tadi, nanti di sini akan terbuka. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya untuk tugas yang topik nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya melanjutkan tugas untuk topik nomor 3, yaitu simulasi kebijakan by Audi dan keamanan mobil. Jadi di sini saya mohon maaf karena saya menggunakan iOS bukan Android. Jadi untuk aplikasi pihak ketiga seperti Iceland dan Shelter, untuk membuat profil kerja secara manual, sistem operasi iOS memiliki arsitektur keamanan yang sangat tertutup. Oleh karena itu, pada praktikum topik 3 ini, simulasi kontrol akses dan audit keamanan dioptimalkan melalui fitur bawaan manajemen privasi Apple, Screen Time, dan app Privacy Report, dan didokumentasikan secara penuh dalam bentuk laporan analisis tertulis. Untuk yang pertama, pemisahan profil. Jadi pada perangkat iPhone, pembatasan area kerja dan personal diimplementasikan menggunakan fitur bawaan sistem, yaitu durasi layar screen time. Fitur ini berfungsi untuk membatasi akses aplikasi hiburan atau media sosial, mengelola waktu henti, serta mengisolasi aktivitas pengguna pada jam produktivitas kerja agar tetap mematuhi kebijakan fokus organisasi. Untuk gambarnya sendiri seperti ini. Saya sudah masukkan 2 gambar. Di sini ada durasi layar seperti ini. Untuk yang nomor 2 yaitu audit izin aplikasi atau app permission audit. Untuk memastikan perangkat BYOD memiliki karyawan tetap aman dan tidak disusupi oleh aplikasi yang melakukan simbiosis atau pengambilan data secara berlebihan, dilakukan audit keamanan menggunakan fitur laporan privasi app Privacy Report. Fitur ini memantau secara berkala seberapa penting aplikasi pihak ketiga mengakses data sensitif seperti lokasi kamera, mikrofon, dan kontak. Jadi untuk laporan privasinya itu seperti ini. Setelah itu, selain audit sistem secara global, dilakukan pemeriksaan secara spesifik ke beberapa aplikasi aktif yang terpasang, contohnya seperti Honor of King, Spotify, dan Strava, untuk menganalisis apakah izin permission yang aktif sudah relevan dengan fungsi utama aplikasi. Jadi di sini saya membuat tabel. Untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi tabelnya itu menjelaskan tentang apa yang ada di dalam gambar ini. Jadi untuk yang pertama itu Honor of King. Untuk izin yang aktif atau yang diminta yaitu akses foto penuh, mikrofon, jaringan lokal. Untuk analisis relevansi dan risiko keamanan, analisis akses mikrofon relevan untuk fitur komunikasi antar tim saat bermain, namun akses foto penuh memiliki risiko privasi menengah. Sebaiknya izin diubah menjadi foto terpilih agar aplikasi tidak memiliki kemampuan membaca seluruh galeri foto pribadi pengguna di luar kebutuhan game. Untuk yang kedua yaitu Spotify. Untuk akses yang aktif atau yang diminta yaitu Bluetooth.
segarkan app di latar, dan data nirkabel. Untuk analisisnya, izin Bluetooth sangat diperlukan untuk menyambungkan lagu ke perangkat audio nirkabel, earphone atau speaker Bluetooth. Izin menyegarkan di latar belakang juga aman dan relevan agar pemutaran musik tidak mendadak mati saat layar iPhone terkunci. Setelah itu, yang terakhir adalah Strava. Untuk izin yang aktif atau yang diminta yaitu lokasi saat menggunakan, gerakan dan kebugaran, dan data nirkabel. Untuk analisisnya, sebagai aplikasi pemantau aktivitas olahraga, akses lokasi dan gerakan sangat krusial untuk mencatat rute, jarak, dan kecepatan lari atau bersepeda. Pengaturan izin saat menggunakan sudah sangat tepat demi menjaga privasi agar koordinat pengguna tidak dilacak diam-diam saat aplikasi ditutup. Untuk kesimpulannya, penerapan kebijakan BYOD Bring Your Own Device memerlukan pengawasan ketat pada sisi endpoint perangkat mobile, pemisahan aktivitas menggunakan screen time, dan pembatasan izin aplikasi atau permission audit secara berkala terbukti efektif dalam meminimalisir risiko kebocoran data sensitif perusahaan maupun penyalahgunaan hak akses oleh pihak ketiga, sehingga keamanan dari organisasi dan privasi pengguna tetap terjaga dengan seimbang. Sekian presentasi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.